Oh, Dewan lagi halangan ya. Semoga cepat reda ya sakitnya. Terima kasih ya karena kalian sudah menyempatkan datang ke bimbingan kelompok kita hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan kita pada hari ini terlaksana dengan lancar. Ada yang mau pimpin doa? Saya Bu. Boleh, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya kalau sudah dipimpin doa. Ada yang tahu nggak kenapa kalian dikumpulkan di bimbingan kelompok hari ini? Udah tahu, Ibu. Oke, jadi Ibu kasih tahu dulu ya. Jadi tujuan kalian dikumpulkan pada bimbingan kelompok hari ini itu kita mau sharing, terus juga biar kalian itu bisa menerapkan ke kehidupan sehari-hari kalian. Terus juga banyak manfaat yang akan kalian dapat setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Untuk waktunya itu sekitar 40 menit, kurang lebih 40 menit. Dan Ibu yakin kalian bisa mengikuti bimbingan kelompok hari ini dengan baik sampai akhir bimbingan kelompok kita. Oke, karena tadi kita sudah berdoa, sudah Ibu tanya-tanya juga kabarnya. Selanjutnya itu kita mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu agar kalian juga bisa saling kenal satu sama lain. Oke? Baik, Ibu. Untuk perkenalannya itu beda dari perkenalan biasanya. Jadi perkenalan kita namanya introduce with style. Cara perkenalannya, kalian menyebutkan nama kalian satu persatu, tapi dengan menyebutkan hal yang kalian sukai juga, dengan gaya yang menyerupai hal yang kalian sukai. Paham? Paham, Ibu. Ibu contohin dulu ya pertama. Misalnya kayak perkenalkan nama Ibu Syifa. Ibu sukanya tidur. Jadi Ibu mempraktekkan gaya tidur karena Ibu suka tidur gitu. Oke, ada yang mau mulai duluan dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri, Bu. Kanan, Bu. Kanan, sebelah kiri, Bu. Kiri sudah kiri. Kiri. Oke. Bisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sudah Pertasari. Saya suka main game. Halo. Panggilannya sudah pernah panggilan. Iya, nama panggilan aku Pita. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Salsa Gita. Biasa dipanggil Salsa. Saya suka makan. Perkenalkan, nama saya Natia, bisa dipanggil Ratna. Saya suka berenang. Perkenalkan nama saya Ana Syahwa. Biasa dipanggil Ana. Saya suka aktif. Perkenalan, nama saya Karen. Saya biasa dipanggil Ren. Karen. Hobi saya suka. Halo Karen. Perkenalkan, nama saya Arifah Pratwa ini biasa dipanggil Arifah. Saya suka mendengar terus. Halo Iva. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Syafina. Saya suka tidur sampai anak tadi Bu. Halo Ina. Oke, kalian sudah kenal kan dan ingat kan nama temannya satu sama lain? Insyaallah. Karena kalian sudah ingat dan sudah saling kenal, kita bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu membuat peraturan kelompok. Kenapa sih peraturan kelompok itu penting? Jadi peraturan kelompok ini dibuat agar kita sama-sama merasa nyaman selama mengikuti bimbingan kelompok gitu. Kira-kira dari kalian ada nggak punya pemikiran atau kayak pendapat gitu? Apa aja sih yang bisa dijadikan peraturan kelompok pada bimbingan kelompok kita hari ini? Saya Bu, Boleh, gimana? saling mendengarkan Bu. Boleh, saling mendengarkan. Terus ada lagi nggak? Saya Bu. Boleh. Saling menghargai Bu. Saling menghargai. Terus Saya Bu. Saling menjaga kerahasiaan bersama lain. iya betul, saling menjaga rahasia satu sama lain. Jadi kita ada 3 kesepakatan kita. Tadi apa aja? Yang pertama? Saling mendengarkan. Betul. Yang kedua? Saling menghargai. Saling menghargai. Yang ketiga? Menjaga kerahasiaan. Ya benar. Sepakat? Semuanya
hari ini. Apa sih harapan kalian setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok atau selama sesi bimbingan kelompok kita pada hari ini? Ada yang mau saya? Kalau saya tuh harapannya dia suasana itu lebih nyaman gitu loh. Ya, pengen suasana lebih nyaman. Terus ada lagi? Saya Bu, Iya, kalian apa? saya itu harapannya ke depannya bisa lebih terbuka lagi gitu. Bisa lebih terbuka. Oke, Karen. Terus untuk kekhawatiran, ada nggak yang khawatir gimana nanti itu sama bimbingan kelompoknya? Saya Bu, Boleh, saya takut suasananya jadi tegang Bu. takut suasananya jadi tegang. Terus ada lagi nggak kalau ada yang lain? Boleh, Salsa? Saya tuh bercerita tentang hal pribadi. Takut bercerita tentang hal pribadi. Oke, jadi tadi ada harapan dan juga kekhawatiran. Karena tadi kita sudah membentuk peraturan kelompok sebelumnya, insya Allah, dan karena sudah dibuat peraturannya, jadi kalian tidak perlu khawatir lagi kalau bakal ceritanya bocor atau bakal keluar dari bimbingan kelompok kita. Terus untuk harapannya, semoga harapan kalian bisa terwujud gitu di bimbingan kelompok kita pada hari ini. Biar kita lebih cair lagi, lebih akrab lagi. Pemanasan itu mau nggak? Oke, jadi dalam pemanasan itu tap 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 stop. Stopnya itu nggak usah tepuk gitu. Tahu? Jadi kayak tap 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 stop. Mau coba sekarang? Boleh, Bu. Kita coba ya. Siap? Siap. Oke. Tap 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 stop tap 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 stop. Ya. Oke. Sekali lagi kali ya biar lebih fokus lagi. Boleh Ibu. Coba tap 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 stop tap 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 stop. Oke, sepertinya sudah fokus ya semuanya. Bagaimana tadi SDG-nya? Sudah parah atau masih belum? Sudah, Oke, kalau gitu berarti kita bisa lanjut ke selanjutnya. Kalian pernah nggak melihat atau mengalami bullying? Pernah melihat Bu? Pernah melihat, pernah mengalami nggak? Pernah. Oke, karena kalian pernah melihat dan juga pernah mengalami, jadi di sini ibu itu akan membahas tentang bullying. Tapi judulnya hari ini itu bukan sekedar bullying biasa. Tapi di sini judulnya itu tentang be the main karakter positif, not the bully. Jadi artinya itu dia menjadi karakter utama yang positif, bukan sebagai perundung. Ada yang tahu nggak bullying itu apa? mengejek teman. Benar, mengejek teman. Terus ada yang tahu lagi? Perundungan, betul. Ada lagi? Berkata kasar ke teman. Ada lagi nggak? Mengganggu teman Bu. Mengganggu teman. Itu yang kalian sebutkan tadi itu sudah termasuk bentuk dari bullying. Tapi bullying itu juga bullying itu adalah tindakan menyakiti atau mengganggu seseorang secara disengaja atau terjadi secara berulang. Karena biasanya pelaku bullying itu dia lebih punya banyak kekuatan dan kelebihan dibandingkan si korban. Ada yang tahu nggak bentuk-bentuk bullying itu apa aja? Ibu, apa Bullying verbal. Ya, bullying verbal. Terus ada yang tahu lagi? Saya Bu. Boleh. Bullying fisik. Bullying fisik. Tadi apa Ana? Non-verbal. Non-verbal. Terus ada lagi yang tahu? Ada yang pakai teknologi pun sekarang. Ya, cyberbullying, betul.
cyberbullying sama nonverbal. Kalau bullying fisik itu bentuknya itu kayak memukul, terus menendang, mendorong, melempar barang, atau merusak barang milik korban. Terus kalau untuk bullying verbal itu ada yang tahu nggak gimana bentuknya? Kata-kata. Ya betul, berbentuk kata-kata. Misalnya kayak mengejek, menghina, mengancam gitu, itu termasuk dalam bullying verbal. Kalau social bullying atau bullying sosial, ada yang tahu bentuknya gimana? Komentar sih Bu. Iya, bisa. Ada lagi? Jadi bentuknya itu kayak pengucilan, pengabaian, terus kayak dia menyebarkan rumor-rumor yang enggak-enggak, sama memanipulasi hubungan pertemanan. Terus ada juga bentuk bullying namanya cyberbullying. Ada yang tahu bentuk cyberbullying itu gimana? Head comment Ibu. Benar, head comment. Terus ada yang tahu lagi? Ya, jadi cyberbullying itu contohnya itu ada menghina korban, tapi dia dalam bentuk komentar online. Terus juga ada menyebarkan foto atau video tanpa izin. Terus ada menyebarkan rumor sama membuat akun palsu yang tujuannya untuk membuat malu si korban. Terus yang terakhir ada namanya bullying nonverbal. Bullying ini itu tidak menggunakan kata-kata, tapi dia lebih melalui ekspresi wajah dan juga gerak tubuh kita atau isyarat itu. Coba Ibu mau tanya, dari yang Ibu sebutkan tadi, apa sih yang ada di pikiran kalian saat mendengar bentuk-bentuk bullying yang Ibu sampaikan tadi? Ternyata bullying banyak macamnya Bu. Ya, ternyata bullying banyak macamnya. Terus ada lagi? Saya sama Bu kayak Ya, terus ada lagi nggak? Mungkin kayak ngerasa ternyata bentuk bullying ini banyak ya Ibu. Terus sedih ya ternyata kalau mendengar kayak gitu, ada nggak? Sedih, kasihan. Ya, itu pasti perasaan kalian saat mendengar bullying tersebut. Terus dampak bullying itu apa aja sih? Ada yang tahu? Sakit hati Bu. Sakit hati. Gak ada motivasi. Gak ada motivasi. Tidak punya semangat. Tidak punya semangat. Terus ada lagi? Minder Bu. Minder. Insecure Bu. Insecure. Tuh. Terus dari sebelah kiri, kayaknya dari tadi sebelah kanan deh yang bersuara. Sebelah kiri ada nggak? Ya, terkucilkan. Tadi kalian sudah menyebutkan dampak-dampak dari bullying. Nah, untuk dampaknya secara garis besar itu tuh ada dampak psikologi. Untuk dampak psikologi ini dia lebih ke arah cemas, stres, gangguan tidur atau bahkan depresi. Terus untuk sosial dia lebih cenderung menarik diri. Jadi korban bullying secara sosial itu dia lebih menarik diri dan lebih sulit berinteraksi. Terus ada emosional, itu sedih yang berkepanjangan. Terus ada penurunan rasa percaya diri hingga bunuh diri. Sama akademik, biasanya korban bullying itu kehilangan semangat belajar, sama penurunan juga nilai akademik. Terus Ibu punya gambar, Ibu pengen kalian lihat perasaan apa yang muncul saat kalian melihat gambar ini. Kelihatan nggak? Kalau kalian maju-maju. Sedih Bu. Sedih Bu. Kasihan. Kesel, sedih. Pengen bantuin tapi gak tahu gimana. Pengen bantuin tapi nggak tahu gimana. Terus apa lagi? Ikut sakit hati lihatnya. Terus mungkin kita bisa bahas strategi anti bullyingnya. Apa sih yang kira-kira kalian bisa lakuin kalau misalnya kalian melihat hal yang kayak di gambar tadi? Itu yang pertama, itu kalian bisa ngelakuin speak up atau melapor kepada guru atau konselor jika melihat atau mengalami bullying. Terus yang kedua, bisa membangun pertemanan yang positif dengan kalian itu memilih lingkungan pertemanan yang saling menghargai dan saling suportif. Terus yang ketiga, kalian bisa menggunakan bahasa yang baik kalau komunikasi sama orang gitu untuk menghindari konflik-konflik yang akan menyebabkan kalian dibully atau kalian menjadi korban bully itu. Terus yang terakhir
kalian bisa mendukung teman yang menjadi korban atau tidak ikut-ikutan mengejek. Coba lihat tadi itu punya gambar. Jika kalian melihat kejadian seperti ini, apa yang akan kalian lakuin? Kelihatan nggak? Kelihatan dulu. Mungkin melapor ibu. Itu lapor. Terus ada lagi? Video biar jadi barang bukti. Video ya jadi barang bukti. Ada lagi nggak? Membantu sih itu. Ya. Membantu. Kalau misalnya nggak ada di lingkungan sekolah gitu kan. Ya, kalian anak-anak baik sekali itu hal yang sangat tepat buat kalian lakuin saat kalian melihat kejadian bully ini. Terus apa sih hubungannya antara pikiran, perasaan, dan perilaku? Ada yang tahu? Oke, jadi cara kita berpikir itu nanti akan mempengaruhi bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu, karena biasanya kita berpikir dulu nih, terus kita merasakan apa yang kita pikirkan, baru kita melakukan hal yang akan kita lakukan. Terus ini materi kita yang terakhir, yang lebih tepatnya materi intinya. Jadi di sini kan judulnya itu main karakter positif. Jadi menjadi karakter positif sebagai main karakter. Yang pertama itu menjadi tokoh utama dalam hidup, mengendalikan pilihan atau tindakan dan arah hidup. Terus yang kedua ada memiliki kepercayaan diri, kemandirian dan juga tanggung jawab. Yang ketiga ada membangun hubungan sehat melalui empati dan kemampuan memahami orang lain. Terus yang keempat ada namanya kontrol diri, terus kemampuan bersosialisasi dan juga kesadaran diri untuk mengelola emosi dan konflik dengan bijak. Kalau ditanya nih kalian, misalnya kalian menjadi main karakter, kira-kira sifat baik apa yang kalian pengen tingkatkan? Sifat empatika, keberaniankah, atau kebaikan, atau sikap baik apapun itu yang kalian pengen tingkatkan itu apa? Mau dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Tadi dari sebelah kiri ya, sekarang sebelah kanan. Kalau saya mungkin lebih ke meningkatkan keberanian sih Bu, karena saya juga jujur saya orangnya menakut Ibu. Oke, meningkatkan keberanian. Nah, selanjutnya Alifa. Saya hampir sama gitu sebenarnya kayak Tina. Soalnya saya juga kadang masih takut gitu Bu. Ya, terus selanjutnya itu sudah bagus sekali. Terus kalau saya lebih ke empati sih Bu. Ya itu lebih empati. Kalau anak, Saya sama Bu kayak Tina sama Alifa, meningkatkan keberanian karena dari yang Ibu sebutkan tadi memang ternyata punya sifat berani itu penting. Contohnya kayak untuk melapor ke guru dan ke pihak yang berwajib. Karena kadang kayak saya lapor ke guru aja takut Bu. Jadi saya harus punya sifat berani ya benar. bagus sekali anak. Terus selanjutnya Saya sama Bu meningkat keberanian soalnya takut nanti. selanjutnya Salsa. Saya lebih ke Empati. merasakan Oke. Terus lanjut kalau saya jawabannya kata sibuk dengan nah yang kebenaran itu jadi kunci utamanya. Nah, benar. Kalian semua sudah bagus banget. Apa yang kalian mau tingkatkan itu udah sangat bagus, dan kalian sudah tahu apa yang perlu ditingkatkan, jadi bisa ditingkatkan ya. Mungkin selanjutnya kita bisa kuis kali ya, biar melihat kalian sebenarnya sudah paham atau belum dengan materi hari ini. Baik Ibu. Mungkin kalian bisa ambil satu kartu, mau dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Om Pipa deh, boleh. Kita Om Pipa aja ya.
silakan jawab. Nanti di balik kartu ini, oh iya, aku lupa jelasin ya. Di kartu ini, itu nanti ada pertanyaan yang akan kalian bisa jawab gitu. Pertanyaannya nggak susah kok, udah Kalau nggak ada. bisa jawab gimana Bu? Gak apa-apa, nanti kita bantu sama-sama. Oke? Iya. Oke, Salsa silakan. Jadi kalau aku ya dari kemarin dulu ini perasaan apa yang pertama muncul ceritain satu aja yang paling ngepas. Saya pernah lihat teman saya dibully sama kakak kelasku. Dan kalau yang saya rasain itu yang pertama kali muncul rasa sedih dan takut sih, karena saya mau bantuin dia itu nggak berani gitu. Jadi sedih dan sedih dan takut. Tapi Salsa udah hebat. Dengan perasaan Oke, bisa lanjut kita Kofifa lagi. Terima kasih ya Salsa sudah menjawab pertanyaannya. Kofifa lagi. Kofifa Layung Gambreng. 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 Ayo, Ya, Kak. mau. Oh iya, suit. Oke. Nah, anak kali Pak. Anak Rifa. Dari aku menang Bu. Kan dia menang. Coba dibacain. Tuliskan satu hal baik yang mau kamu lakukan mulai besok. Sebutkan aja deh, jangan tulis ya. Jadi sebutkan satu hal baik yang mau kamu lakukan mulai besok sebagai main karakter. Saya besok mau jadi lebih berani, Bu. Nah, bagus sekali. Mau jadi lebih berani. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak. Saya berdua Bu sama Rani. Kedua dulu langsung. It's okay. Oke, kalau kamu lihat bullying terjadi, apa tindakan paling aman dan positif yang bisa kamu lakukan? Kalau tindakan paling aman dan positif ya yang paling pertama ya dulu ya Bu, kalau di lingkungan sekolah. Tapi kalau misalnya di lingkungan luar mungkin bisa orang tua ya orang-orang besar itu kan kayak melerai. Kayak enggak bukan orang besar kayak saya dulu dewasa melerai bullying tersebut. Oke, bagus sekali jawabannya teman-teman. Oke, sekarang Viva lagi. Jawab Pak. Gambreng. Kata Bu. Coba dibacain. Menurut kamu apa dampak paling bikin gak enak dari bullying? Ini dari korban. Iya. Dampaknya itu dia bisa depresi Bu. Itu bisa depresi terus Itu dia akademiknya terganggu, misalnya nggak fokus belajar, kebanyakan turun. bagus sekali jawabannya. Lanjut seberapa orang? Tiga. Bu. Kofifa bertiga. Jawab ini. Gambreng. Ada Bu. Coba sweet aja dulu. Sweet. Dua. Sweet. Sweet. Oh, ya Milih. Ya, ini akan pilih. Ini buat Vera. Tadi anak bisa dibacakan. Sebutkan 2 jenis bullying yang kamu ingat. Verbal dan non-verbal Bu. Betul, jawabannya verbal dan non-verbal. Ada yang apa? Itunya. Oh, enggak apa-apa, oke aja. Karen atau Saya Bu. Boleh. Jadi sini soalnya menurut kamu apa sih bullying itu? Jadi menurut saya bullying
suka. Nah itu yang dimaksud bullying, seperti itu Bu. Benar sekali jawabannya. Selanjutnya yang terakhir Karen. Baik, di sini pertanyaannya bagaimana bimbingan kita hari ini? Ceritakan secara keseluruhan. Baik, jadi bimbingan hari ini tuh pembahasannya sangat seru, dimana pembahasan ini sangat penting buat kita semua, yang dimana isinya tentang bullying. Jadi kita tahu apa aja faktor-faktornya, terus bahayanya bagi korban, terus itu tindakan apa yang bisa kita berikan atau kita kayak maksudnya tindakan yang kita berikan ke korban ini biar korban ini bisa semangat lagi. Itu sih dulu. Oke, jawaban kalian juga bagus sekali. Bagaimana perasaan kalian setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Asli. Tunggu mau lagi. Terus apa lagi? Senang Bu. Nah, alhamdulillah kalau kalian senang, kalau kalian merasa enak untuk jawabnya, enak nggak? Enak. Nah, jadi kan tadi kita sudah membahas tentang pengertian bullying, tentang bentuk-bentuknya, dampaknya, terus hubungannya pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu apa sama strategi bullying. Selanjutnya Ibu pengen ngajak kalian buat refleksi akhir. Jadi Ibu akan membagikan kertas yang isinya itu ada 3 pertanyaan dan juga 1 harapan kecil kalian. Mungkin kalian bisa isi, nggak apa-apa singkat, nggak apa-apa senyaman kalian aja tulisnya. Ibu mungkin akan kasih waktu kalian 5 menit kali ya buat menuliskan ini. Gimana? Boleh. Bagian ya. Bisa di otak. Oh ya maaf, kamu nggak lihat maaf ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan diisi ya. Ibu ini nama panjang Kak Bu. Boleh nama singkat juga nggak apa-apa. Hal itu bisa diisi sendiri ya. Waktunya sisa 3 menit lagi ya. Baik Ibu.
Baik Ibu. Oke, sudah? Oke, jawaban kalian panjang-panjang dan keren-keren semua. Terima kasih karena kalian sudah mau isi form refleksinya ini. Semoga kita bisa menerapkan dari materi tadi, semoga kita bisa menerapkan lingkungan yang lebih positif dan tidak mendukung bully, mau di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan manapun itu. Semoga kalian selalu menjadi karakter utama yang positif ya. Ya Bu. Kalian luar biasa hari ini, kalian anak-anak keren, anak-anak hebat. Terima kasih ya sudah mau jujur, sudah mau aktif, dan juga sudah mau menjaga suasana kita. Terima kasih banyak. Semoga